Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Yang ketiga, jenis teks deskripsi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Di sini siapa yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, benar. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Baiklah, yang kedua adalah tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Baiklah, yang ketiga yaitu jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua yaitu teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas hal atau orang tersebut. Yang ketiga yaitu teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah teks yang menggambarkan objek seperti pemaparan atau kesan perasaan penulis. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan salah satu contoh teks deskripsi yang berjudul Ibu Inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam, tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun, mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi, sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Adapun ciri objek yang dideskripsikan pada cerita Ibu Inspirasiku tadi adalah yang pertama, ibuku bernama Wulandari. Yang kedua, wajah ibuku selalu bersinar seperti bulan. Yang ketiga,
Wajah ibuku bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Yang keempat, kulit ibuku sawo matang. Yang kelima, ibuku tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Yang keenam, rambutnya hitam bergelombang. Yang ketujuh, ibuku berusia 56 tahun. Yang kedelapan, pandangan ibu mulai sayu termakan usia. Yang kesembilan, ibu adalah wanita yang sangat baik. Yang kesepuluh, ibu ramah dan tutur katanya lembut. Yang kesebelas, ibu sangat suka membantu orang lain, terutama yang kesusahan. Yang ke-12, ibu bekerja sebagai seorang guru. Yang ke-13, ibu suka menuntut ilmu. Yang ke-14, ibu melanjutkan ke jenjang S2. Yang ke-15, semboyan ibu adalah belajar terus sepanjang hayat. Baiklah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak bisa membaca kembali, membaca ulang materi yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.